Jadi kalian, berarti kalian itu adalah manusia separuh babi. Gitu dong. Karena kau Yang disebut babi itu yang makan babi, bro. Macam ulama lain. Makanya saya tanya, yang saya tanya apa? Orang Kristen habis makan babi, mulutnya bau apa? Anda sopan, kami segan. Anda tidak sopan, kami bilang babi. Loh, kau bicara kayak gitu. Ada yang naik tadi barusan ngatain saya babi. Otakmu rusak. Pecah memang otak kau itu. Kau bilang kami sperma babi boleh. Kau Pecah dibilang itu, babi nggak boleh, pecah Bang. otak kau itu. Ah, memang betul kan? Sperma itu berasal dari apa? Saripati makanan yang kita Dia makan. orang Betul lain atau kau tidak? pandai, Bang. Grace, kutanya Dia samamu. orang lain kau pandai, Bang. Kau dibilang Kutanya babi. samamu. Kutanya samamu dulu. Kutanya samamu. Ah, Sperma itu berasal dari saripati makanan yang kita makan. Betul atau betul? Kau spermamu dari mana? Kau dari mana? Dari babi. Dari babi. Dari kamu. Pantasan aja kalian itu nggak bisa menerima kebenaran. Susah menerima ajarannya Yesus kalian itu. Kenapa? Karena tubuh kalian itu separuhnya berasal dari babi dan anjing. Itu fakta. Itu fakta. Ya, coba nanti kamu pulang suruh suamimu coli. Ya, habis itu kau periksa apa yang dikandung oleh spermanya. Kau periksa asal usul dari sperma yang dia makan. Hah? Periksa. Di situ ada zat babi, di situ ada zat anjing, ada alkohol, topi miring, vodka, balok, tua, dan seterusnya. Periksa aja kalau nggak percaya. Itulah yang disuplai masuk ke dalam rahim kalian. Jadilah anak kalian. Makanya anak kalian ketika besar, Anda ajak nyembah manusia mau aja. Kenapa? Ya itu tadi penyebabnya. Diajarkan kebenaran. Ini loh yang betul. Yesus akan mengusir orang yang menuhankan dirinya. Masuk nggak di otaknya? Enggak. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa? Karena saripati makanan yang mereka makan membentuk kepribadian tabiat watak mereka. Paham sampai sini? Paham? Makanya Allah itu di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya Yahudi memberikan pesan, jangan makan babi, jangan makan babi, jangan makan babi. Tidak hanya sebatas itu. Bahkan Tuhan di dalam Yehezkiel 44 akan datang menghanguskan, membakar dengan habis semua manusia yang makan babi. Apakah kalian sadari? Tidak. Apakah kalian bergeming? Tidak. Apakah kalian mengindahkan? Tidak. Apakah kalian itu taubat dari makan babi? Tidak. Kalian malah dengan pedenya, babi itu enak loh. Tapi giliran Anda dikatain babi nggak mau. Tapi ngatain orang babi mau. Padahal yang makan babi kalian. Kan lucu Cak Ayu. Yang makan babi ente. Yang Anda katakan babi orang lain. Gimana dong? Ayo. Gak rasional. Harusnya Anda mengakui, Bang Suma, aku Grace, aku memang keturunan babi. Itu baru betul. Karena itu fakta. Kalian makan babi. Kalian berasal dari saripati babi. Makanya kalian susah menerima kebenaran yang disampaikan, baik melalui Bible, lebih-lebih Al-Quran. Contoh, tadi ada yang bertanya tentang surah Al-Hijr ayat 12. Saya sudah menerangkan, wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun. Apakah diterima? Tidak. Kenapa nggak bisa diterima? Karena pada dirinya sudah bercampur dengan tabiat babi. Babi bisa nggak kemudian kita ajarin, babi, ya paman, mana ada kayak gitu? Nggak bisa. Nah inilah yang terjadi terhadap kalian. Demikian. Kita sapa Roni Kristen, Roni Leon Kristen. Halo. Roni, Kristen. Kristen. Mau diskusi bang? Ya gimana mau diskusi ini? Bang Juma ini ngomong sendirian nih. Iya kan tadi tuh naik marah-marah. Ayo diskusi yang sehat. Ayo, silakan dengan Gurunda. Silakan. Halo semua. Diskusi yang, ya, halo juga. Halo Bang Roni, silakan Bang. Jangan kejang-kejang Bang ya. Kenapa? Jangan kejang, jangan marah, jangan ngamuk. Diskusi aja yang baik-baik. Enggak Bang. Kita santai aja Bang ya. Kita. Ya, itu bagus. Ya, silakan. Bagaimana?
Bagus kalau kita santai. Ya lanjut Bang diskusi. Silakan apa yang ingin. Ya, saya Jangan mau nanya tuangkan aja, manusia itu judulnya. Saya mau nanya aja apa ya sperma orang Kristen itu dari babi. Saya mau tanya itu aja. Bisa dijawab? Yes. Jadi sperma yang kita miliki itu berasal dari saripati yang kita makan setiap hari. Itu Anda akui atau tidak? Bagaimana? Sperma yang kita punya itu berasal dari saripati yang kita makan. Betul atau tidak? Betul, tapi kan tidak semua orang Kristen betul, kan makan babi, Bang. Ya, yang tadi yang saya jawab ini si saudara Jepo ini. Saudara Jepo makan babi enggak? Anda kan yang mengatai tadi Bang Suma babi. Anda kutanya, Anda makan babi enggak, saudara Jepo? Anda ngerti enggak tobulus maniferus di dalam testis kita itu, di dalam nonot Anda itu? Anda paham enggak itu? Cara kerjanya, dari mana cairan itu berasal, Anda paham enggak? Bukan makan babi, tapi makan puki. Puki, tahu puki tidak? Puki. Apalagi itu puki? Puki apa puki? Itu alat kelamin wanita itu, Bang. Dia apa itu? Ah, itulah dia. Lihatlah mulutnya, coba. Habis itu, nanti Bang Suma yang disalahin. Tak begini, Bang. Aku mau nanya. Punya kenapa- mamaknya itu disebut. Punya mamaknya. Bang, kenapa ulama-ulama NU kayak Gus Miftah apa tidak ada pernah menyenggol Kristen? Kenapa orang-orang Bang Zuma, pengikut-pengikut Bang Zuma itu sering menyenggol Kristen? Apakah Pancasila itu tidak berlaku gitu? Oke, justru karena Pancasila ini berlaku. Apa di antara rangkaian Pancasila? Umat beragama yang ada di bawah naungan Pancasila bebas menjalankan setiap hukum ajaran agamanya masing-masing. Anda setuju nggak? Setuju dong? Setuju. Setuju. Al-Quran mengatakan, "Faqatilu awliya asyaitan." Perangilah saudara-saudaranya setan. Sampaikanlah kata Al-Quran. Fabashirhum. Itu perintah Al-Quran. Maka kami harus menyampaikan. Ada perintah, maka kami sampaikan. Apakah salah ketika kami menjalankan amanah untuk menyampaikan kebenaran Al-Quran? Tidak salah. Lalu apa yang kami langgar? Ya berarti Gus Miftah yang ulama-ulama besar NU yang lainnya berarti itu salah ya, tidak mengikuti. Tidak salah. Al-Quran itu cakupannya luas. Justru umat Islam selama ini tertidur panjang di Nusantara ini, sehingga Kristen bebas kemudian mengobok-obok ajaran Al-Quran, dan umat Kristen bebas memurtadkan umat Islam yang awam. Itu yang terjadi. Tapi sekarang nggak lagi, Bang. Di antara umat Islam kemudian muncul ya apologet Islam, pembela agama Islam untuk menghalau gerakan-gerakan kristenisasi dan pemurtadan. Kalau ulama-ulama kami konsen terhadap umat yang sudah ada, kalau kami konsen bagian luar untuk menjaga umat jangan sampai nyebrang karena tipuan-tipuan yang dilakukan oleh para misionaris. Oke. Karena itu perintah Al-Quran. Oke, sekarang gini, Bang. Saya minta tunjukkan dalil di mana Nabi Muhammad tidak suka dengan kepercayaan orang lain atau agama orang lain. Tidak suka. Ya, Nabi Muhammad ya. Saya minta tunjukkan itu aja. Apakah Oke. Nabi Muhammad dulu tidak suka Ya. dengan kepercayaan orang lain atau agama Oke. orang lain? Saya minta itu aja. Oke. Umat Islam melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan dengan sangat jelas, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Jadi Al-Qur'an melalui Rasulullah disampaikan kemudian kami umat Islam harus menorehkan satu kaidah pondasi yang tidak ambu-ambu. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku. Lalu apa pondasi keduanya? La ikraha fiddin. Tidak boleh memaksakan agama Islam kepada siapapun, kepada selain daripada Islam.
Nah, umat Islam itu diperintahkan kemudian untuk memerangi orang yang memerangi. Diperintahkan menyayangi, melindungi, mengayomi orang yang tidak mengganggu umat Islam. Apakah Kristen mengganggu umat Islam? Ya, Sangat mengganggu, sangat tentang apa, Bang? memerangi. Mengganggunya tentang apa, Bang Kristen? Oke, baik. Sekarang apa tujuannya orang Kristen menerjemahkan Bible ke Islam-Islaman? Apa tujuannya Kristen menggunakan kata Allah, Alkitab, Roh Kudus, syafaat, saleh, imam, iman, jemaah, akhir, awal, dan seterusnya? Apa tujuan Kristen menggunakan istilah-istilah itu? Itu adalah peperangan yang Kristen gaungkan untuk kami umat Islam. Kau banyak Bertanya ceramah yang ditanya tadi itu ayatnya mana? Kau terlalu banyak ceramah. Sekarang saya tanya, apakah saudara Kristen sadar bahwa Anda sudah memerangi kami secara akidah? Atau kalian pura-pura nggak mau tahu? Boleh tidak saya menerjemahkan kitab suci saya dengan mengatakan ketika saya bertaus misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak? Berarti Kan Yesus terkutuk. Galatia 3 nomor 13, Yesus terkutuk. Boleh nggak saya mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak? berarti begini, Bang. Kalau kayak gitu, kalau Abang boleh mengapakan agama Alkitab Abang kayak gitu, berarti kami boleh juga menuhankan Tuhan Yesus. Berarti udah habis kita ini. Udah selesai. Silakan aja Anda menuhankan ketupat, Anda menuhankan pelek sepeda, Anda menuhankan kelereng, silakan. Kami tak ada urusan dengan agama Anda. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini adalah kalian menuhankan anak dewa, tapi mengambil istilah-istilah Al-Quran. Itu yang jadi permasalahan. Anda ketawa kan? Anda tertawa. Kenapa Anda tertawa? Karena Anda itu adalah penyesat. Sekarang ku tanya saudara Anto. Sekarang saya tanya, apa hak Anda menggunakan kata Alkitab untuk surat kabar dari Barat? Jawab. Bisa menjawab? Bagaimana, Bang? Apa hak Anda menggunakan kata Alkitab untuk surat kabar dari Barat? Sekarang gini aja, Bang. Abang menganggap kami menyembah manusia. Gak ada jawaban. Kenapa tak ada jawaban? Kenapa? Hah? Abang menganggap kami menyembah Kenapa? manusia. Tapi kan kami boleh-boleh saja, Bang, berpendapat bahwa yang kami sembah itu Tuhan Yesus. Karena tertulis Iya sih, kan udah Muhammad aku bilang tadi, Bung. Anda mau menyembah congor babi, Anda ingin menyembah pantat ayam, silakan. Kami tidak punya hak untuk mengganggu itu. Islam melarang. Tapi Anda bertanya, kenapa kami kemudian membahas tentang Kristen? Karena Kristen memerangi akidah umat Islam. Bukti. Kenapa kitab Anda yang adalah surat kabar dari Barat itu Anda sebut dengan sebutan Alkitab? Apa tujuannya? Bisa jawab? pertanyaan. Ada jawaban, Saudara Anto? Saudara Anto, Anda bisa jawab kenapa surat kabar dari Barat, catatan wartawan Lukas Anda sebut dengan sebutan Alkitab? Jawab. Jawab saya. Bisu-bisu kan pertanyaan kau tuh Jawab. jelas. Kau banyak Ya, pertanyaan saya nggak jelas. Tengoklah. Tidak masuk di akal. Tengoklah ini. Tengoklah saudara-saudara. Pertanyaan saya ulangi. Surat kabar yang disusun oleh Lukas, pewarta Lukas, masuk ke Indonesia dengan sebutan Bible. Kenapa Anda sebut dengan sebutan Alkitab? Jawab saya. Pertanggungjawabkan itu. Jawab. Gini aja, Bang. Pertanyaan saya tadi belum Tunggu, Saudara Roni. Saya minta Anto untuk mempertanggungjawabkan tadi. Ayo, Saudara Anto, jawab saya. Kenapa umat Islam bereaksi? Karena kalian menyerang kami lebih dulu. Kalian menyerang akidah kami secara halus. Kalian menutupi kekurangan-kekurangan Bible Anda dengan menggunakan istilah Al-Quran sebagai tambalnya. Sekarang jawab saya. Karangan Lukas Anda sebut Alkitab itu kaidah ilmunya seperti apa? Jawab. Jantung Anda pindah ke kanan?
Ginjal Anda meleleh? Tak perlu itu jawaban itu. Tidak perlu katanya. Tengoklah. Itu. Tengoklah ini. Tengoklah kata dia. Apa ini yang Mau terjadi bilang. coba? Sebuah agama besar dengan pengikut besar, ngaku-ngaku anak-anak Tuhan, ngaku-ngaku agama yang berkuasa, ngaku-ngaku kemudian orang-orang cerdas. Ditanya hal yang mendasar dalam hal agamanya, apa jawabannya? Tidak penting, tidak perlu. Kalau begitu, ambil Bible, pijak, bakar, buang ke tong sampah. Yang tidak perlu itu pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Itu tidak Itu. perlu dijawab. Kenapa pertanyaan tidak kau perlu itu. dijawab? Bodoh, Kenapa tidak perlu pertanyaan dijawab? kau itu. Kenapa tidak Pertanyaan perlu itu dijawab? pertanyaan bodoh. Bukankah Anda semua bertanya? Bukankah Anda semuanya komplain? Bang Suma penghujat. Bang Suma itu adalah penyesat. Bang Suma itu usil tentang agama kami. Saya menjawab, saya hadir untuk meluruskan agamamu supaya tidak miring 380 derajat. Saya luruskan kemudian agamamu supaya tidak nampak seperti agama Islam. Aku luruskan kemudian supaya Yesus tidak nampak sebagai anaknya anaknya Tuhannya umat Islam. Aku luruskan agamamu supaya kamu sadar bahwa kitabmu bukanlah kitab yang bernuansa Islam. Aku luruskan kemudian agamamu bahwa pembawa agamamu bukanlah gelar-gelar rasul yang dinobatkan dalam Al-Quran dalam Islam. Tapi Anda mengatakan saya penghujat. Anda mengatakan Islam melalui Bang Suma itu adalah penghujat, penista, suka usil tentang agama Anda. Padahal ketika saya tanya hal yang mendasar, apa sebabnya orang Karisteng penyembah anak orang ini menjadikan surat kabar karangan Lukas menjadi sebutan Alkitab di Nusantara ini? Apa jawaban Anda? Itu pertanyaan yang tidak penting. Apa ini maksudnya? Hal yang sangat mendasar Anda anggap tidak penting. Kau kurang banyak nonton video atau Kiai Sakur itu. Kau perlu Wow. Pantaslah kau menjadi Kristen. Pantas sekali. Jangan tinggalkan Kristen. Kalau Anda mencintai kedunguan, Anda mencintai ketololan, Anda mencintai kebotolan, Anda mencintai cuplis dan tuyul, nenekmu kiper, jangan kau tinggalkan agama Kristen. Matilah dalam keadaan Kristen. Yakin dan percaya, wallahi Anda akan menjadi ikan asin di neraka. Gak usah keluar dari Kristen. Kalau hal mendasar saja Anda nggak bisa jawab. Kenapa surat kabar dari Barat, catatan Lukas, catatan Paulus, Anda sebut Alkitab? Apa jawaban saudara? yang dungu itu minum kencing onta itu yang dungu. Jawab Oten. Yang dungu minum kencing onta. Yang menyembah manusia nggak dungu. Woi, yang menyembah mayat yang keluar dari kuburan menjadi Tuhan nggak dungu, gitu? Mayat masuk ke liang kubur, begitu keluar pada hari Minggu jadi Tuhan, disembah. Nggak dungu itu, nggak dungu. Mantan mayat disembah nggak itu dungu. menurut kau, ya kan? Apa menurut saya? Itu menurut kau itu. Menurut saya. Kutanya sama mu Menurut dulu. pandangan kau kan? Anak Maria itu pernah nggak menjadi mayat? Kutanya dulu. Kalau batu dituankan gimana? Itu lebih parah lagi. Tapi itu terjadi sama Kau mu. nggak tahu. Iya, Karena Kolose 2 nomor 9. Dengar. Kolose 2 nomor 9. Dengarkan. Kolose 2 nomor 9. Dengarkan. Anto diam. Anda nggak ada ilmu. Saudara Boy. Kolose 2 nomor 9. Dengarkan saya bacakan. Iya. Oke. Ah. Yesus diterangkan dalam Kolose 2 nomor 9. Dalam biologis kepenuhan keilahian. Oke ya. Jadi seluruh biologis Yesus itu kepenuhan ilahi. Biji sakarnya termasuk. Termasuk enggak? Kutanya dulu. Yang Batu kutanya sakar tadi. Yesus termasuk ilahi tidak? Jawab. Yang kutanya. Jawab Kolose 2 nomor 9. Dengarkan saudara-saudara Kristen se-Indonesia, dengarkan. Orang ini menuduh umat Islam menyembah batu. Sekarang saya tanya, Kolose 2 nomor 9, batu sakar Yesus termasuk ilahi atau tidak? Jawab. Yang kutanya tadi. Kalau itu batu itu kenapa kau sembah? Kabur si Juma.
Bibelmu itu Yesus dalam Bibelmu Yesus itu batu. Itu di Jatuh report. Yesus. Dan cuma itu di report, dengerin boy. Kabur si Cuma Jumat. di report. Aku Oh, sama jangan si Boy. framing. Mana ada? Aku Mana sama ada si Bang Boy, Zuma si takut Jumat. sama kotoran bernyawa, dasar. Kabur. Gini aja bang Andi. Tunggu dulu, ditunggu Kabur dulu juga. kok kabur. Di Bang Ardi. report. Ah, di report. Sabarlah, naik lagi beliau. Sabar. Kabur si Ardi. Jumat. Bang Ardi. Framing dia. Boy, Aku. Yesus tuh batu, Yesus batu, baca Bibelmu. Jadi kau penyembah Aku batu. sama si Boy, Jumanya kabur. Nah, ini lah guru dan Zuma. Ini orangnya. Nah, ini orangnya. Pertanyaan Mampus. saya, Kabur dia, berdasarkan kabur. Kolose 2 nomor 9, apakah batu zakar Yesus termasuk kepenuhan ilahi dalam kurung Theos? Kalau termasuk, berarti kamu penyembah batu zakar. Dah selesai. Oh enggak Bang Suma. Anda keliru. Kelirunya di mana Paman? Yang termasuk kepenuhan ilahi itu cuman pusar ke atas. Oh gitu. Pusar ke atas berarti termasuk kantongan Sedangkan dalil Kolose 2:9, seluruh tubuh Yesus kepenuhan keilahian, jasadnya, biologisnya, mulai dari rambut sampai ujung kuku, itu adalah penuh dengan keteosan. Berarti yang digantung di atas tiang salib, ketika dinaikkan ke salib, apakah batu sakarnya dilepas dulu? Ini nggak boleh disembah, ini batu sakar. Gunting, kalau rapak, diletakkan di mangkok, digantunglah Yesus. Apakah demikian? Tidak, Bung. Yesus digantung dengan batu sakarnya. Berarti yang terkutuk di atas tiang salib termasuk batu sakar. Yang bangkit dari kubur, apakah kemudian batu sakar yang tidak ikut? Ikut juga. Jadi jangan kau tuduh umat Islam menyembah batu, sementara Anda terbukti menyembah batu sakar. Jangan sama sekali. Karena itu akan mempermalukan kalian dan melemahkan pertahanan akidah kalian. Paham? Jangan kau katakan umat Islam menyembah batu. Karena Tuhan kami bukan batu. Yang batu adalah Tuhanmu. Belum lagi dalam ya silakan. Ya ini saya mau tanya bang. Ya. Ini kan negara Republik Indonesia gitu. Ini kan menganggap bahwa Kristen itu adalah satu kepercayaan atau satu agama. Tapi tidak sesuai dengan amanat Pancasila. Kalau abang mau protes bahwa Kristen itu bukan agama atau bukan aliran kepercayaan, itu protesnya bukan ke Kristen bang, ke negara kita bang, ke Pak Jokowi atau ke siapalah yang bikin bahwa Kristen itu. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu tunggal. Jadi Tuhan Anda, Oh Juma. Tuhan Anda ada berapa? jadi Bang Zuma protes. Tuhan Kristen ada berapa? Ini dulu. Tuhan Kristen ada berapa, Tadi Bang? Juma, woi Juma. Kenapa kau kabur? Tuhan Kristen ada berapa, Bang? Juma. Tadi. Saya kabur tadi karena saya tidak sanggup melihat ketololanmu. Sekarang saya tanya, Tuhan Kristen ada berapa? Tuhan Kristen tetap satu bang. Nggak Di ada mana Tuhan. satunya? Ada nggak dalilnya Yesus mengaku bahwa akulah Tuhan satu-satunya, tak ada Tuhan yang lain? Ya kan begini bang, begini dia bang. Nah, gimana? Bahwa negara kita sudah mengakui, apakah negara kita Nah. bodoh? Mengakui Karena Kristen itu. agama Kristen membawa-bawa nama Allah. Ya itu kan. Begini, larinya Coba kan kita tanggalkan lagi, Bang. agama nama Allah di dalam Bible. Tanggalkan nama Allah dalam Bible. Ya, Masih satu nggak Tuhan kamu? Berarti negara kita yang salah bang kalau kayak gitu. Kalau abang bilang kayak gitu. Bukan. kalau abang- Negara ini sangat adil terhadap orang-orang yang hidup di atas bumi pertiwi. Sangat adil. Tetapi kalianlah yang tidak tahu diri. Tuhannya 3 dibilangnya 1. Kalian yang tidak tahu diri. Harusnya sudah tahu diri, kalian itu pindah ke negara di mana asal agama kalian itu diajarkan. Kalian tidak tahu diri. Negara ini sangat arif, sangat bijaksana terhadap penduduk yang ada di dalamnya. Bahkan bukan yang hanya bertuhan 3, bahkan yang tidak bertuhan pun masih ada di Indonesia ini. Padahal Karena saya sejatinya heran juga, Bang. dasar negara kita berketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu tunggal, sedangkan kalian Tuhannya 3. Kadang saya heran juga bang. Herannya Kok gimana? heran?
Herannya gimana? Kenapa ulama-ulama besar NU tidak mau menyenggol Kristen, sementara bukan gue bilang Bang Zuma. Karena tugas itu diberikan kepada kami para apologet. Para ulama konsentrasi kemudian terhadap umat Islam, sementara apologet konsentrasi terhadap gerakan-gerakan iblis yang ingin mengajak menyembah kepada anak orang. Makanya saya heran gini Bang, apakah ulama-ulama NU yang besar kayak si Gus Dur siapa itu setuju dengan tujuan abang sekarang ini? Kalau dia tidak setuju, berarti dia tidak setuju dengan ayat suci Al-Quran. Innal ladina amanu yukatiluna fi sabilillah walladina kafaru yukatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna qaida syaitan kana da'ifa. Berarti mereka membantah Al-Quran. Fabashirhum bi'azabin alim. Berarti mereka tidak menyampaikan kemudian amanat Al-Quran. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang kafir, yaitu azab yang pedih. Kalau mereka tidak melakukan itu dan mengatakan itu tidak boleh, berarti dia mengingkari Al-Quran. Anda heran mungkin, Anda memang harus heran karena umat Islam selama ini memberikan ruang kepada kalian agama pelanjut warisan yang dibawa oleh penjajah. Dengan tenang-tenang saja mempercayai kalian sebagai saudara, mempercayai kalian sebagai teman hidup di Nusantara ini dengan cara-cara yang baik, tapi ternyata kalian bukan saudara yang baik. Kalian adalah orang yang ingin menikam umat Islam dari belakang. Terbukti dengan Anda mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible warisan Belanda untuk kalian ajak umat Islam yang awam masuk menjadi penyembah dewa Yesus. Selama ini para ulama menganggap kalian saudara yang baik. Selama ini para ulama menganggap saudara-saudara Kristen ini adalah saudara yang baik, yang pantas hidup berdampingan dengan umat Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi faktanya, kalian tersenyum di hadapan kami, tapi gigi kalian menggerutu melihat umat Islam. Kalian pura-pura tersenyum di hadapan kami, tapi di belakang kami kalian menyusun siasat untuk menghancurkan umat Islam di Nusantara ini. Itu fakta. Apa buktinya? Kalian melakukan kristenisasi secara terstruktur, berkelompok, sistematis dan masif. Apa itu? Bible sebagai pencatut keyakinan umat Kristen, isinya lebih banyak istilah Al-Quran daripada istilah Yunani. Istilah Yunani bahkan tidak ditemukan di Bible. Yang ada bertaburan istilah-istilah Al-Quran. Untuk apa? Untuk menipu, untuk menjajah umat Islam yang awam supaya akidah mereka semakin tumpul, akidah mereka semakin melemah, dan ujungnya berujung kepada penyembahan terhadap anak dewa, yaitu menyembah Yesus. Jangan kalian anggap kami masih tidur. Enggak. Umat Islam sekarang sudah bangkit melakukan perlawanan. Wahai Kristen, yang kau sembah bukan anak Allah, yang kamu sembah adalah anak Theos, anak dewa. Wahai Kristen, yang kau sebut Yesus itu bukan anak Allah, yang kau sebut Yesus itu adalah anak Zeus, anak dewa dari barat, anak dewa dari Romawi, yang membungkus diri dengan mengatasnamakan ajaran Yahudi, dengan mengambil kitabnya Yahudi Perjanjian Lama sebagai aksesoris untuk menutupi perjanjian baru yang adalah konsep ajaran paganisme milik Yunani dan Romawi. Pahami itu. Umat Islam sekarang sudah bangun. Wahai Kristen, kami umat Islam sudah bangun. Apa yang kalian susun berpuluh tahun yang lalu untuk mengkristenkan Indonesia, itu sirna dengan hadirnya apologet Islam Indonesia. Pahami itu. Dan kami mengatakan perlawanan terhadap umat Kristen yang gemar kemudian memurtadkan umat Islam yang awam. Sekarang sudah bukan saatnya lagi. Oke? Sudah bangkit kemudian para apologet Islam mengatakan tidak kepada murtadin, mengatakan tidak kepada misionaris, mengatakan tidak kepada misi kristenisasi. Kami bangkit kemudian untuk melakukan perlawanan ini. Ribut banget itu mulut. Oh, harus. Kalian yang memancing kami ribut. Kalian yang memancing kami ribut. Selama ini kami diam karena kami menganggap kalian orang baik-baik. Tapi ternyata kalian itu hanya senyum di mulut. Tapi hati kalian itu gelap untuk umat Islam. Bisa kau lawan Tuhan. Bang Zuma. Silakan. Berarti menurut Bang Zuma non-muslim itu bisa nggak jadi pemimpin, entah jadi bupati, entah jadi presiden, bisa nggak? Kalau dia meninggalkan Bible, boleh. Karena
Karena kalau mereka menjalankan Bible itu bahaya. Sangat ini si Juma ini. Tapi negara kita membolehkan itu, Bang. Silakan aja. Kalian mau jadi presiden, mau jadi gubernur, ada yang menghalangi? Tak ada yang menghalangi. Anda ingin menjadi RT, RW, menjadi kepala sekolah, menjadi rektor, ada yang menghalangi? Tak ada yang menghalangi. Tak ada yang menghalangi. Silakan Anda memperjuangkan sudah berpuluh tahun kan kalian ingin menguasai Indonesia ini. Silakan. Kalau kalian bisa, silakan. Silakan aja. Tapi ketika Anda menjadi pemimpin, mohon kiranya jangan gunakan Bible sebagai alat memutuskan satu keputusan untuk negara kita ini. Sebab apabila Bible yang digunakan untuk memutuskan satu perkara, hancur Indonesia. Mulutnya ini. Hancur Indonesia. Karena Indonesia berlandaskan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Anda mau ganti pakai Bible? Tidak bisa. Silakan Anda jadi pemimpin, tapi jangan coba-coba menggunakan kitab Anda sebagai acuan untuk menentukan satu keputusan atau kebijakan. Kalau Amsal Anda gunakan, Yeskil Anda gunakan, Ulangan Anda gunakan, Imamat Anda gunakan, hancur Nusantara ini. Semua akan melakukan persinahan secara massal. Ingat kata Paulus, segala sesuatu halal bagiku. Yang masuk ke dalam mulut itu halal, bukan haram. Berarti alkohol bebas, narkoba bebas, hasil curian bebas, hasil rampokan bebas, hasil korupsi bebas. Bebas sebebas-bebasnya. Kitabmu tidak boleh dijadikan sebagai dasar pijakan bernegara dan berbangsa di Nusantara yang dimenangkan dan diraih dari tangan penjajah melalui kalimat takbir Allahu Akbar. Paham? Silakan jadi pemimpin. Kami rindu dipimpin oleh orang yang beragama Kristen. Rindu kami. Kami ingin tahu seperti apa Kristen ketika memimpin Nusantara ini. Apakah masih ada anak TK Islam yang berjalan dengan damai ke masjid? Wallahu alam bisawab. Apakah masih ada kajian-kajian di masjid? Wallahu alam. Apakah masih ada pesantren berdiri dengan kokoh? Wallahu alam. Sedangkan sekarang aja kami ketakutan terhadap kalian. Tengok bagian timur Indonesia. Apa yang terjadi? Itu aja dulu contohnya. Silakan jadi pemimpin di Nusantara ini. Pimpin Nusantara ini. Tapi pesan saya, jangan pernah mengambil kebijakan berdasarkan Bible. Mending kami kemudian melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan kalau negara ini mengambil kebijakan berdasarkan Bible. Kenapa? LGBT akan legal. Narkoba bebas. Minuman bebas. Seks bebas. Semua jadi bebas. Semua halal bagiku. Tetapi aku tidak mau diperhamba oleh satu apapun. Itu dalil dalam kitab saudara. Marilah kita melakukan persetubuhan hingga subuh hari. Sebab suamiku dalam perjalanan dinas. Bahaya kalau Bible Anda dijadikan sebagai acuan untuk berbangsa dan bernegara. Jadi silakan orang Kristen jadi pemimpin. Tapi jauhkan Bible dulu dari watak kalian. Kalau kalian menggunakan Bible untuk menjadi sandaran berbangsa dan bernegara di Nusantara ini, hancur kami umat Islam, hancur. Memang dari hancur, dulu hancur di TV. Tuh, tengoklah. Sakit Dari hati dulu kau kan? ditipu kalian. Sakit hati kau Rukun itu. Yang kelima, Sakit naik haji. hati. Kau Sakit ditipu hati. terus. Kenapa? Kalian menjajah 350 tahun untuk menguasai Nusantara. Untuk menguasai yang bumi kelima, pertiwi yang dikuasai oleh umat Islam. Tak bisa. Kalian melakukan kemudian politik adu domba. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa, kerajaan Bone diadu domba. Kalian tak berhasil. Setelah tak berhasil menjajah secara fisik, kalian melancarkan aksi penjajahan secara halus. Apa itu? Menggunakan istilah-istilah agama mayoritas di dalam Bible. Itu cara kalian menjajah sekarang. Secara halus dan mematikan. Oke?
pahami itu, Bu. Jadi umat Islam dalam hal ini kami, Bang Suma, hadir bukan untuk mengobok-obok, bukan untuk menghancurkan Nusantara ini, tidak sama sekali. Justru untuk mempererat persaudaraan umat Islam dan Kristen. Maka dibentuk Apologet Islam Indonesia. Kok bisa kayak gitu? Yes, supaya orang Kristen itu sadar. Silakan saudaraku Kristen, beragamalah dengan Kristen dari mana Kristen itu berasal. Saudaraku Kristen, jadikanlah agama kalian punya marwah, punya wibawah, punya harkat, punya martabat, punya harga diri, punya jati diri, dengan menampilkan tradisi budaya Kristen pada awalnya. Jangan justru merubah diri menjadi Kristen ala Islam. Kembali kepada akarnya, kembali kepada asalnya. Kristen sejati yang luar biasa, yaitu penyembah terhadap Theos, menyembah kepada anak Theos, menyembah kepada Kurios. Silakan dengan Biblos Anda, silakan dengan Yesus Kristus Anda, silakan dengan agama Kristen Anda. Kami tak punya hak kemudian untuk mengganggu itu. Tapi faktanya sekarang apa? Kalian meninggalkan asas-asas kekristenan. Yang ada di Indonesia sekarang ini adalah Kristen rasa Islam.